Kenapa sekarang saya memilih Nasdem? Ya karena prosesnya itu. Dulu memang setelah saya tidak terpilih, saya memang minta dengan Bang Taufikul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan lon temu pehtem nom uronyo ba edisi Hameh 25 November 2021, tepatnya di episode ke-28 di tahun kedua. Belum subscribe? Kami tunggu pastinya subscribe dan komen-komen yang positif untuk membangun kita semua. Dan hari ini kita bicara mengenai yang lagi on juga, lagi viral, rekan lon. Karena memang salah satunya tentang perpindahan partai, kemudian dari anggota partai dari partai satu ke partai lainnya. Ini menarik benar untuk kita perbincangkan, karena bicara politik ini juga salah satu bagiannya. Kita akan berbicara hari ini mengenai tema kita, ramai-ramai tinggalkan PAN. Muslim Ayub mulai berestorasi, bersama langsung Pak Muslim Ayub sudah hadir di studio PTM. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama sudah mengundang saya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pastinya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sibuk apa Pak akhir-akhir ini? Sibuk sekarang saya Jakarta, Banda Aceh, Jakarta, Banda Aceh. Saya kebetulan bergabung dengan Akbar Faisal. Oke, dengan Pak Akbar Faisal. Akbar Faisal ya, kadang-kadang membantu dia dalam perkara-perkara pidana. Oke. Mereka membuka lembaga hukum di sana. Jadi itulah yang selama ini. Jadi apalagi selama ini mungkin saya dipercayakan menjadi sekretaris, istilahnya di Nasdem itu Sekwil. Oke, sekretaris wilayah. Baik. Nasdem Aceh, mungkin waktu itu lebih banyak di sini daripada di Jakarta. Baik. Bajunya masih biru ya Pak, walaupun corak-coraknya masih beda lah ya. Hanya lambangnya aja kita pindahkan. Lambangnya beda, pentolan PAN Pak. Dari kemudian DPRK sampai DPR RI di PAN. Iya, betul. Pindah Pak, kutu loncat kah? Terus kemudian Bapak kacang lupa kulit kah? Dari kota sampai ke DPR RI loh Pak, di PAN. Tiba-tiba ke Nasdem Pak. Ini ada apa Pak Muslim? Kalau pertanyaan itu memang lucu memang ya. Tapi harus saya jawab dengan sejujurnya. Sebenarnya bukan beramai-ramai tinggalkan PAN, tidak. Saya juga tahu azas ya. PAN sudah membesarkan saya. Dari tahun 1998. Partai pertama PAN? Partai pertama. 98? 98. Umur berapa Pak gabung sama PAN? Umur saya langsung tamat kuliah. Tamat kuliah langsung ke PAN? Ya, langsung ke PAN. Ikut legislatif, jadilah barang tuh. Kan gitu kata orang Medan. Jadilah barang tuh. Jadi DPRK Pak? DPRK dulu, DPRK saya. Kebetulan sebelum di DPRK saya ketua BM-PAN namanya dulu. Oke. Barisan Muda PAN. Setelah itu saya bertarung di tingkat bukan, sebelum saya di PAN saya pengacara dulu. Apa SH ya? Kebetulan wilayah hukum saya itu di Aceh Tenggara. Dulu testingnya di Pengadilan Tinggi Aceh. Selesai saya testing, lulus alhamdulillah. Saya berprofesi sebagai pengacara berapa bulan, tiba-tiba ada partai baru yang muncul. Kebetulan saya ini kan pengagumnya Pak Amin Rais. Oke. Ya kan, termasuk orang yang sangat saya hormati. Orang yang saya banggakan, orang yang memang belajar guru politik saya itu. Dari dulu Pak, ya, pengagum memang? Pengagum memang. Alhamdulillah, kita masuk pada saat itu memang PAN ini diminati oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Apalagi dulu belum ada aturan yang mengatakan pegawai negeri boleh berpolitik. Tapi dengan ada aturan, makanya pegawai negeri tidak boleh lagi berpolitik. Jadi justru karena itu saya terpilih menjadi anggota DPRK. Alhamdulillah, karena pengalaman saya selama ini 5 tahun itu terus berjalan, lihat grassroots kita, pemilih kita, jadi masyarakat itu ingat dengan kita. Karena saya berpikir dulu, kenapa kita harus sombong? Karena kita dipilih rakyat. Jadinya kita itu karena rakyat, besarnya kita itu karena rakyat. Tanpa rakyat, anggota DPR manapun tidak akan ada. Semua orang bilang gitu Pak, anggota dewan Pak kayaknya Pak. Iya betul. Tapi gini ya, lihat dulu. Kenapa orang anggota dewan itu sampai 4 periode itu ada apa sesuatu dengan dia? Bukan karena uangnya, karena kedekatannya mungkin dengan rakyat. Bapak dari kota sampai ke Iya, bukan DPR karena ya, semua itu memang betul banyak gitu ya. Tapi seorang anggota DPR yang sudah berkali-kali, yang sudah berapa periode, contohnya Bang Nasir Jamil, ya kan? Rifki, memang selama ini dia dekat dengan rakyat. Berarti ini siap-siap di Nasdem naik lagi ya Pak nanti ya? Tapi itu belum, insya Allah lah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Jadi apa Pak? Naik kemana ntar?
Ya 2024? kita terserah lah. Yang penting bagaimana Nasdem ini menang dulu. Oke. Nasdem ini besar di Aceh. Rencananya Pak? Rencananya kan ceritanya kan begini. Ini kan tsunami politik ini kan melanda Nasdem selama ini. Oke. Sejak pemilu 2019 kan. Dari 8 kursi DPRA menjadi 2 kursi. Jadi 2 kursi DPR RI hilang sama sekali. Malahan DPRK-nya pun banyak yang digerus, tidak mendapatkan kursi. Kita melihat begini, siapa namanya? Indah. Indah, oh sesuai dengan wajahnya ya. Amin. Terima kasih Pak Muslim. Jadi gini Indah ya. Anggota dewan nih Pak emang ya. Saya berpikir begini Indah, kenapa pilihan saya ke Nasdem? Bukan saya mengkhianati partai yang sudah membesarkan saya, karena saya melihat begini. Dulu waktu 2019, saya memang sudah ditawarkan oleh pimpinan Komisi 3 saat itu, Pak Sahruni yang sekarang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan Bendahara Umum DPP Nasdem. Dia dulu sudah mengajak saya masuk ke Nasdem. Pada saat itu 3 bulan lagi mau pemilu. Setelah itu dalam 3 bulan lagi pemilu, saya kan sudah memang bekerja sangat luar biasa. Kita sudah bentuk tim kemana-mana kan. Jadi rasanya kalau saya pindah itu kan perlu waktu, perlu sosialisasi. Nggak akan mungkin 3 bulan itu bisa kita membalikkan telapak tangan pindah ke partai lain, itu nggak mungkin. Siapapun agak susah, terkecuali barangkali setahun lagi pindah partai kita bisa bersosialisasi itu. Kenapa sekarang saya memilih Nasdem? Ya karena prosesnya itu. Dulu memang setelah saya tidak terpilih, saya memang minta dengan Bang Taufikul Hadi, orang kepercayaannya Bang Surya ya, yang sekarang jadi ketua DPW Partai Nasdem. Bang, saya mau gabung ke Nasdem. Sebelumnya ya, itu berapa tahunnya lewat, 3 tahunnya lewat sudah saya sampaikan itu. Saya bergabung dengan Nasdem. Kenapa Muslim Ayub bergabung dengan Nasdem? Ada suatu kebanggaan bagi saya. Satu-satunya pemimpin nasional, tokoh nasional, orang Aceh yang memimpin partai besar, yaitu Partai Nasdem adalah orang Aceh. Orang Aceh. Berarti bangga tinggalin PAN, Pak? Bukan bangga. Kita tidak ada sikap bangga. Saya merasa lebih familiar sekali kalau saya masuk ke Nasdem karena pemimpinnya adalah orang Aceh. Kenapa dengan PAN? Bapak udah lama 20 tahun di PAN. Ini memang mengejar-ngejar PAN. Jadi gini, kita di PAN tuh ada persoalan sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah kalau hijrah itu kan hal yang biasa. Hijrah biasa di politik. Iya, jadi kan Golkar ini kan bagian dari Nasdem juga, pecahan Nasdem juga, Hanura pecahan Nasdem juga. Termasuk Perindo juga pecahan dari Nasdem, saya tidak salah. Jadi kalau perpolitikan pindah partai itu hal yang biasa. Hal yang biasa dalam perpolitikan. Mungkin saya merasa nyaman di Nasdem. Bapak nyaman di Nasdem? Berarti udah yang selama ini nggak nyaman? Iya, bisa dikatakan nyaman. Iya, tidak iya. Tapi kalau di Nasdem ini sangat-sangat nyaman gitu. Sekarang nyamannya di Nasdem ya Pak? Insya Allah dari dulu saya sudah berpikiran untuk masuk Nasdem. Berarti kan ada semesti saya di Nasdem itu. Berarti dari dulu udah ada niat tinggalin PAN? Bukan tinggalin PAN, kepingin memang masuk di Nasdem. Niat untuk ninggalin PAN itu tidak mungkin. Kalau saya terpilih mungkin saya tidak ninggalkan PAN. Itu memang sudah suratan dari Allah. Mungkin saya tidak terpilih, saya nyaman di Nasdem. Insya Allah mungkin ke depan tsunami politik itu kita rubah menjadi anugerah politik untuk Nasdem di pemilu 2024. Saya yakin itu dengan kepemimpinan saya dengan Bang Taufik, dia tahu saya juga tahu beliau. Karena kami sama-sama di Komisi 3 dulu. Komisi yang Tengku Awi gimana Pak? Tengku Awi itu ada statementnya yang mengatakan bahwasannya saya diperlakukan kurang elok ya, walaupun saya menghargai keputusan itu Pak. Saya tidak sampai ke ranah itu untuk membicarakan, cuman saya komunikasi ada dengan saya nggak ya kenal gitulah. Kalau yang namanya saya kenal, dia juga kenal saya, tapi hanya selintas begitu aja. Kalau ketemu duduk berdua gitu nggak pernah. Jadi saya ditawar masuk Nasdem, memang saya juga kepingin masuk Nasdem, ditawarin lagi, siapa nak mau. Tapi baru nih sama Pak Taufik tuh, Pak Tengku Awi juga baru kan Pak. Tapi karena Bapak masuk kemudian ini dirombak secara totally. Mungkin begini ya, saya nggak tahu juga bagaimana di intern di dalam itu. Pada saat proses-proses ini saya kan di Jakarta. Cuman Bang Taufik bilang,
Muslim, bantu saya. Bantu apa bang? Masuk di Nasdem ya katanya. Oke, hanya itu. Dia tidak nawarkan sekretaris, nggak ada. Oke. Bantu di Nasdem ya. Kita akan besarkan Nasdem di Aceh. Apalagi ketuanya itu adalah orang Aceh. Udah itu dia bilang, Bang Taufik ini kan selain dari ketua wilayah Nasdem, dia juga staf ahlinya, bukan staf ahli, staf khusus Kementerian Agraria dan juru bicara Kementerian Agraria. Oke. Banyak jabatannya nih. Dia dulu sebelum menjadi anggota DPR memang lama di Metro TV. Dan dia bisa menjadi anggota DPR RI pun di dapil yang lain. Oke. Bukan di dapil orang dari Aceh. Artinya kemudian Bapak nggak tahu jadi ditempatkan jadi sekretaris. Iya. Oke. Dan komunikasi yang Tukayawi juga nggak ada. Nggak ada. Saya tambahkan sedikit lagi ya. Kenapa saya yakin Nasdem itu nanti mendapatkan kursi yang maksimal di Aceh? Bang Taufik, kalau kami kakak Taufik namanya kan, Iya, kalau kakak. ketua ya kakak ya. Untuk di wilayah Jawa Timur saja dia bisa mendapatkan kursi di kampung orang lain yang bukan orang Aceh. Toh lagi barangkali dia di Aceh. Bapak yakin karena itu? Insya Allah. Insya Allah Mungkin karena itu. di daerah lain Bang Taufik juga bisa terpilih. Mudah-mudahan di Aceh juga dia bisa terpilih untuk menjadi anggota DPR RI. Komunikasi dengan Pak Mawardi gimana, Bang? Pak. Komunikasi saya dengan Pak Mawardi baik. Mungkin saya juga ikut andil menjadikan dia menjadi ketua DPW PAN Aceh. Oh, Pak salah satunya? Salah satunya. Gimana ceritanya, Pak? Ya ceritanya ya saya kepingin kalau untuk membesarkan PAN ya ini orangnya, saya bilang sama Ketum. Ketum percaya. Tiba-tiba Pak cabut, Pak. Nah itu mungkin dia menyesalkan itu. Politik ini kan begini. Saya kan dekat dengan Mawardi, saya tahu betul. Saya yakin PAN itu dengan kepemimpinan beliau, saya yakin PAN akan bertambah kursinya. Oke. Tapi dengan catatan mudah-mudahan kursi Nasdem belum bertambah baru PAN. Gitu. Balik lagi nih, Pak, udah nggak bela PAN ya sekarang ya. Kalau saya dengan Mawardi itu memang petarung politik. Oke, Bapak petarung. Ya petarung dia pun jejak rekodnya saya tahu. Sesuatu yang dia inginkan insya Allah dia dapat, itu Mawardi. Oke. Muslim Ayub barangkali terganjal dengan kemarin nggak terpilih ya. Padahal jujur ya Indah ya. Saya dengan suara begitu luar biasa, signifikan itu suaranya. Oke. 13 anggota DPR RI, saya itu di urutan ketiga yang paling besar suara. Ya kan, setelah Rifki, Iya. Najarudin, Degam baru saya. Kalaupun toh Najarudin memang barangkali dibawanya Degam dibawanya kursinya itu, ya saya masih terpilih berurutan kedua kursi terbanyak. Oke. Makanya di PAN sendiri kawan-kawan di DPR RI lah ya kemarin nanya, Muslim kok suaranya begitu besar nggak duduk katanya. Saya bilang ada orang yang lebih baik dari saya bilang. Yakin, Pak? Iya. Ada apa? Itu kan hanya bahasanya, ya biasa lah Pak, anggota dewan kan begitu Pak bahasanya. Ya, ada yang lebih baik, ada kenyataannya dia semua bisa. Dia orang pinter. Ya. Dia banyak logistik. Baik, banyak logistiknya. Bapak kurang logistiknya? Iya, bukan. Dia banyak apalah. Orang tuanya mungkin pada saat itu, mertuanya mungkin pejabat, ya mungkin lah udah pasti dibantu. Dari PAN juga kan Pak? Dari PAN juga. Ya banyak teman-temannya, itu aja kunci. Oh karena itu kemudian pindah ke Nasdem salah satunya? Bukan karena itu. Bukan karena itu? Demi Tuhan bukan karena itu. Oh bukan karena itu? Kan saya bilang saya petarung, siapapun saya hadapi kalau pertarungan itu. Oke. Sesuatu pertarungan itu kalau memang kita tidak terpilih udah ada suratan dari Allah. Itu bukan dikecewakan di PAN kemudian ya Pak? Saya pun sudah beberapa periode di DPR, saya berpikir istirahat dulu lah 5 tahun ini. Oke. Saya ingin kedekatan dengan anak, kedekatan dengan keluarga yang sudah puluhan tahun saya nggak dekat. Dan siap-siap untuk kursi selanjutnya ya Pak? Insya Allah, Insya Allah. mudah-mudahan kalau dipercayakan oleh rakyatnya gitu. Kursi mana nih Pak? Balik lagi kita nih. Ya, kursi terserah lah. Yang penting tugas saya, Wali kota? saya tidak mau mengecewakan ketua umum saya, Pak Surya Paloh. Oke. Dia orang Aceh, dia merasa malu ya Indah ya. Gini merasa malu dia. Secara nasional, Nasdem itu naik peringkat 100 sampai 200%. Dia sekarang peringkat 4 besar di jajaran partai nasional yang besar di sini. Dia grafiknya begini, top, tiba-tiba dia lihat KC turun, tek,
Oke. Dia orang Aceh kan dia merasa malu. Jadi pertaruhannya sekarang adalah Aceh. Makanya dia buat kantor besar itu di dekat samping OJK ya. Kantor yang terbaik di Sumatera itu kantor Nasdem nanti di Aceh. Saya kemarin ke Godang dia, kantor partai politik terbesar di seluruh dunia. Oke. Bukan itu seluruh dunia. Baik. Begitulah Nasdem, besarnya. Jadi itulah keinginan dia. Itu yang pertama. Ini tunggu bentar, tidak ada Iya, satu iya. hal. Yang kedua, saya melihat Pak Surya ini tidak ada ambisi. Dia tidak ada ambisi jadi presiden. Oke. Dia tidak ada ambisi jadi menteri. Dia memang berambisi Nasdem ini disukai oleh rakyat Indonesia. Khusus terkhusus adalah Aceh. Baik, disukai ya Pak. Kalau dengan adanya Pak Muslim gimana nih Pak? Ya, kawan-kawan mengatakan dengan hadirnya saya magnet politik di Nasdem itu insya Allah katanya naik Pak Muslim. Percaya diri sekali. Ya percaya Pak. diri. Karena saya lihat ya dari selama ini saya tidak pernah dihubungi ya kawan-kawan. Mungkin itulah politik. Tidak pernah dihubungi ya? Ya pada saat saya nganggur, saya tidak jadi anggota DPR RI, saya tidak ada ya teman-teman itu selama ini ya alhamdulillah mungkin karena kesibukan teman-teman pada saat saya dipercayakan oleh Pak Surya menjadi sekretaris wilayah ini Oke. banyak ucapan-ucapan itu. Oke, akhirnya Jadi muncul lagi. Gitu. birahi politik saya itu naik kembali kan begitu. Tadinya saya putus asa ya Pak? Nggak putus asa. Nggak putus Cuman asa juga. maksudnya ya begitulah selama ini kita dilahirkan ya. Saya langsung tamat kuliah jadi anggota DPR. Oke. Jadi sekarang ya khususnya kalau tingkat-tingkat daerah kawan-kawan di kabupaten, provinsi sudah banyak lah mengenal saya kan begitu. Oke. Jadi pada saat tidak bertahta biasa lah Pak ya kalau nggak dihubungin tuh Iya, biasa gitu. tapi Ya. sekarang yang biasa saya tidur malam jam 9 malam, jam 10 malam saya harus tidur jam 12 malam atau jam 2 pagi. Baik. Itulah namanya orang politik. Berarti nggak dapat lagi di PAN ya Pak? Semangat itu sekarang dapatnya di Nasdem. Semangat itu dapatnya di Nasdem. Baik. Tapi bukan hanya Bapak kemudian yang keluar. Ada Kak Ida di sana ya. Ada beberapa orang kemudian, ada sekitar lebih dari 5 orang ya Pak. Ya. Ada apa Pak? Kemudian nggak cuma satu orang gitu juga di Nasdem. Mungkin- Ada juga yang ada Pak Weso Karani Ali ya Pak, betul ya? Betul, Beliau dia udah ada pindah Pak ke Anwar Partai Ahmad, Umat, ada dia ke Bapak Gerindra. Ismaniar, AB juga menjadi bendahara Nasdem. Ismaniar betul, bendahara Nasdem. Dari PAN, dari Dari bendahara PAN, Nasdem. ya. Mizan S, Zubaida Azwan. Iya, Ada lagi betul. Pak? Ya, mungkin barangkali saya juga banyak kawan-kawan yang kepingin bersama-sama dengan saya. Bapak narik mereka? Bukan, saya bilang janganlah, nggak enak dengan Pak Jul, nggak enak dengan Mawardi, saya bilang kan. Tapi enggak lah Bang, ini Pak Amin pun nggak di sini lagi, nggak di situ lagi katanya. Pak Amin artinya nggak kemana lagi Pak? Pak Amin Rais kan sudah di Partai Umat. Jadi alasan kawan-kawan kan Pak Amin pun udah di Partai PAN lagi, udah ke Umat. Saya bergabunglah dengan Nasdem. Oke, bergabung dengan Nasdem, jangan karena kalian berpikiran mengikuti saya, jangan. Tapi kalau kalian bergabung karena kebanggaan kalian, ketua umumnya adalah orang Aceh, saya akan usahakan bergabung dengan. Ini sekarang jujur ya, banyak yang masuk ke. Berarti semuanya ini jadi kakak-kakak Nasdem? Ya kakak-kakak Nasdem. Semuanya? Enggak, Yang tapi keempat? itu pasti ada Partai Umat, ada Gerindra juga. Gerindra siapa? Gerindra kayaknya Anwar Ahmad itu. Anwar Ahmad ke Gerindra? Iya, Gerindra. Terus siapa lagi yang ke Umat? Iya, ada juga sebagian kawan-kawan yang pindah ke Umat ya. Artinya sebagian besar ikut kakak Muslim? Bukan, saya memang mengatakan nggak usah semua ikut lah, nggak enak. Karena saya juga dihubungin oleh Pak Farhan. Pak Oke, Farhan Hamid, Bang Pak Farhan Muslim, Hamid, jangan banyak bawa ke PAN. Jangan banyak bawa ke? Ke Ke Nasdem, jangan banyak-banyak bawa ke Nasdem. Saya suara celat ini saya mengatakan PAN, karena kita selama ini di PAN ya, makanya. Hati-hatinya masih PAN ini ya Pak? Jadi itulah kan. Jadi saya juga berusaha dengan teman-teman. Tapi yakinlah, kita tidak bisa juga menghalang mereka. Kalau memang merasa mereka mengikuti saya akan bawa. Saya akan bawa ke Berarti gerbong mereka saya. mengikutin kakak Ya, Muslim? Banyak. Termasuk daerah-daerah dapil saya Oke. yang selama ini yang banyak saya bina gitu. Tapi juga ada yang keluar dari Nasdem nih, kakak? Itu saya nggak tahu apa sebab dia keluar. Nggak tahu. Karena saya baru 3 hari kan. Baru 3 hari di Nasdem? Iya. Itu masih fresh ya? Pulang dari Jakarta langsung ikut terus rapat perdana semalam di Hotel Keriyat. Oke. Jadi rapat itu saya membuka rapat ya saya melihat pertemuan pertama pun luar biasa mengasihkan. Dengan wajah-wajah baru, suasana baru, kantor Masih baru kadang kakak. Orang baru-baru ya. Mungkin bagi saya baru dan lama itu gak ada persoalan. Nanti Yang udah penting 20 tahun beda lagi nanti ya. Insya Allah kalau. mungkin kalau kita masih hidup ya. Ya, insya Allah ya. Berarti pindah-pindah terus kemudian kutu-kutu lancar itu biasa di politik ya kakak? Gini,
pindah itu konotasinya bukan karena persoalan, ada memang orang pindah dari partai A ke partai B itu karena kekecewaan. Nomor satu kekecewaan. Ada mungkin pindah karena memang suasananya itu dia tidak nyaman lagi. Berarti satu kecewa, dua tidak nyaman. Iya. Kalau saya pindah itu nurani saya mengatakan bahwa memang saya senang. Saya ulangi lagi. Saya senang, saya bangga pemimpin saya itu orang Aceh. Oke, berarti 1, 2 tadi coret. Kalau kakak Muslim itu pindah karena bangga pemimpinnya. Ya, pemimpin orang nasional. Aceh. Oke. Jarang-jarang kejadian itu. Kita lihat lagi ya di kantor Gondang Dia. Ini perlu pemirsa ketahuin juga. Di Gondang Dia itu kantor begitu besar, lambangnya itu adalah patung Malahayati. Oke. Membanggakan tokoh Aceh, ya, menjadi Baik. viral. Kalau di Banda Aceh siapa ketua Nasdem ya kakak? Kalau di Banda Aceh sampai saat ini ketuanya siapa ya? Nggak salah saya, itulah mungkin saya 3 hari ya, belum hafal semua. Tapi kalau dapil saya tahu. Baru 3 hari saya nggak hafal kakak. Jadi kayaknya di Banda Aceh saya lupa siapa ketuanya ya. Antara Julius kayaknya, Julius ya. Insya Allah dia. Semalam baru diumumkan Julius ketuanya. Insya Allah dia. Bukan udah ditetapkan. Oh, udah ditetapkan. Sudah. Oke. Julius, kalau yang lain-lain juga, kalau di Aceh Besar anaknya Pak Firmandes, Sipukran. Kalau di ya Aceh Tenggara, Singke, Suku Selamat itu udah ada nama semua lah ke kita. Terus senjatanya udah lengkap 2024. Makanya saya besok terus keliling selama 2 minggu kabupaten kota untuk membentuk, untuk konsolidasi kepada teman-teman yang semangat betul ya Pak? Semangat betul memang. Okay. Semangat berakhir saya sudah 2 tahun diam, ini akan kembali semangat kayak semula waktu saya duduk pertama di anggota DPRK. Okay. Berarti 2 tahun kemarin mati ya Pak? Mati suri. Mati suri 2 tahun di depan ya? Iya, lagi pula. Memang ini masih ada waktu nggak nih kita? Masih dong untuk Pak Muslim. Untuk kakak Muslim masih dong? Yang pertama kan ada memang di partai kita ini, saya menyoroti DPP saya juga memang. Ada memang selama ini waktu masa saya memang semua partai itu ada potongan partai. Jadi ada kewajiban seorang anggota DPR itu menyisihkan gajinya untuk partai. Cuma Nasdem nggak ada itu. Yakin nggak ada? Iya. Instruksi dari pusat tidak ada. Oke. Saya dulu anggota DPR RI, potongan partai saya sampai 12 juta sebulan. Untuk PAN? Untuk PAN. Sekarang 12 juta per bulan untuk sekarang PAN? Kabarnya 25 juta per bulan. Makin naik? Makin naik. Yang saya sangat sedihkan adalah DPRK. Ini kawan-kawan ngeluh waktu saya di DPR. Kawan-kawan ngeluh DPRK itu sampai 6-7 juta. 6 juta per orang. Per orang per bulan? Per bulan. Tapi semua partai begitu memang. Karena partai Nasdem ini mungkin partai yang lumayan, ya ada duitnya lah ya. Jadi kadang-kadang, jadi kadang-kadang kalau berduit emang Pak? Sama-sama itu. Yang kita sayangkan indahkan begini, dia ini kan anggota DPRK ya. Dia mendapatkan uang logistik untuk calon itu kan cukup besar itu. Sampai habis 2 miliar, 3 miliar ya. Tiba-tiba kita potong dengan dana per bulan begitu sampai 7 juta per bulan, apa dapatnya dengan dia? Dia itu, mereka anggota DPRK ya, termasuk DPRA, termasuk DPR RI juga. Sesudah mereka selesai pemilu dan mendapatkan kursi, pasti dia meminjam uang ke bank. Artinya nanti kalau kakak jadi naik, jadi dari Nasdem nggak aman lah ya kak ya? Bukan itu ukurannya. Maksud saya di partai politik nasional ini kan kalau memang memaksakan kehendak untuk memotong orang partai-partai di daerah itu kayaknya tidak logis lah. Oke. Itu yang terjadi mungkin selama ini di partai saya. Tapi kulturnya memang seperti itu kan kakak? Tapi kami itu dikelolanya itu bukan daerah yang kelolanya, pusat yang kelola. Tapi katanya dikembalikan untuk uang saksi ke depan. Dulu kan kami tidak pakai uang saksi, mungkin pengalaman Pak Jul selama ini mungkin membuat aturan begitu, nanti uang itu untuk saksi. Untuk saksi, baik. Pemilu 2024. Baik. Begitu Indah. Begitu ya Pak. Begitu ininya ya. Iya. Baik. Kakak Muslim, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sudah di Nasdem sekarang, Iya. Sekretaris Partai Nasdem Aceh. Insya Allah. Artinya aman-namanya sama Tokewi aman-aman aja ya kakak ya? Tokewi saya nggak ada nomor telepon namanya. Kalau ada nomor HP saya ngajak ngopi-ngopi.
dinginkan suasana. Berarti panas ya Pak? Ya, Panas ya, selama Kakak, ini ya? kan kalau kita lihat di media kan ya viral dong. Iyalah. Viral dan panas. Bagi saya Tokawi itu orang baik, ya, orang yang selama ini santun, yang tidak ada musuhnya. Mungkin kita nggak tahu apa kejadian di dia selama 3 bulan menjadi sekretaris Partai Nasdem, kan begitu. Masih seumur jagung kan Pak, ya? Kakak ya? Baik. Saya hormat ke beliau, senior saya. Yes. Senior dalam arti dia lebih berpengalaman di pengusaha, itu seniornya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Baik, Muslim. Indah, terima Terakhir, kasih. mungkin closing statement-nya silahkan nih. Kita udah harus selesai Kakak. Ya, pokoknya terutama khusus ya untuk kita selama ini ada masuk partai, keluar partai itu alam biasa dalam kencah perpolitikan baik daerah dan nasional. Tinggal lagi janganlah persoalan-persoalan ini menjadi cemeti, menjadi persoalan bagi kita dan keluarga besar partai kita. Saya tidak akan pernah mengkhianati partai yang sudah membesarkan saya. Saya juga dengan di Nasdem ini tetap menjaga konstelasi politik yang adem, yang santun, yang tidak akan pernah mengkhianati orang. Begitu, Indah. Tidak pernah mengkhianati orang. Iya. Begitu ya, Pak Muslim. Haji Muslim Ayub SHMM, terima kasih banyak. Baik, Mantan iya. anggota Komisi 3 DPR RI yang juga sekarang sekretaris Partai Nasdem Aceh. Sudah sah ya, Pak? Sekretaris wilayah. Sekretaris Sekwil Partai Iya, Nasdem Sekwil. Aceh. Ada kerennya sedikit ya. Wih, Kalau di Sekwil. PAN sekretaris, kalau di Nasdem Sekwil. Berarti nggak keren kalau di panel. Itu pertanda Nasdem akan bisa mendapatkan kursi yang terbaik di 2024. Oke, baik. Kakak Muslim. Sudah sah sama Kakak Muslim Iya, ya? iya, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Ya, Kakak makasih Muslim. Indah. Makasih Main sering-sering lagi. ya saya dipanggil ya. Siap, kalau ada waktu silahkan Kakak. Oke, terima Petem. kasih. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Anda rekan Lon. Ya, subscribe yang belum, komen-komen yang positif. Kami tunggu pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Sampai jumpa.